sebuah hutan, hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat akan takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan, jika angin bertiup dan ranting berderak, ia mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan mengolok-oloknya. Penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemukan raja hutan sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semua penasaran dengan rencana si tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, ia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya, sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun, dan singa menguncangkan bulunya, dan tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat itu menjadi khawatir. Oh tidak, singa akan menelan tikus itu. Nekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan. Sepanjang hidupku aku selalu ketakutan. Bahkan jika sehelai daun jatuh dari pohon pun aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan ini. Satu auman besar darimu maka semua hewan takut kepadamu. Maukah kau melindungiku? Singa mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran jawaban apa dari sang singa. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi, karena melihat tikus itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak jadi memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus pun lari dan menjauh dari sana. Melihat itu dari kejauhan, teman-teman tikus pun ikut terkejut. Beberapa waktu telah berlalu. Singa pun merasa lapar dan ia menyusuri hutan untuk mencari makanan. Tetapi, ia tidak sadar jika ada jebakan pemburu di depannya dan akhirnya singa terjebak. Ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Ia mencoba membebaskan diri, tapi nggak bisa. Singa adalah raja hutan, dan ia merasa malu untuk meminta tolong karena akan diperolok oleh teman-temannya. Dan jika ia meminta tolong, maka suaranya akan terdengar oleh para pemburu, dan pemburu akan cepat-cepat untuk menangkapnya. Karena itu, ia hanya bisa menunggu. Sementara itu, hewan lain yang tinggal di hutan memperhatikan sang singa. Namun, tak seorang pun yang berani mendekatinya. Ketika tikus kecil lewat, ia melihat singa dan memutuskan untuk menolongnya. Tikus langsung pergi ke samping singa dan mulai memanjat ekor singa yang panjang. Sampai mencapai jaring, ia mulai menggigiti jaring tersebut. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Cepatlah, para pemburu segera datang. Hewan-hewan lain yang berkumpul tiba-tiba berlari ketika mendengar kata pemburu. Tapi, tikus terus menggigiti jaring itu dengan tekun. Akhirnya, jaring itu robek dan singa pun jatuh dan terbebas.
Yuk, lompatlah ke punggungku, kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan goanya. Ia berlutut dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantuku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Kehormatan bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi padaku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku Raja Hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani. Singa dan tikus pun mulai tertawa. Semua hewan yang menyaksikan kejadian itu dari jauh mulai keluar dan bertepuk tangan untuk tikus pemberani. Singa dan tikus pun menjadi sahabat dan hutan menjadi damai selamanya. Pesan moral dari cerita tersebut ialah jangan pernah menyepelekan orang lain, karena bisa jadi dia memiliki kemampuan yang kita tidak ketahui dan kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan.